Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pembelajaran hari ini, yaitu pada pelajarannya adalah akidah akhlak ya. Akidah akhlak yaitu materinya tentang surga dan neraka. Nah, anak-anak, mungkin kalau dalam benak kita, dalam pikiran kita, kalau kita mendengar kata-kata surga dan neraka, nah, pasti kalian berpikiran, wah, surga itu yang enak-enak, kalau neraka itu pasti yang tidak enak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lanjutkan materi akidah akhlak pada bab yang ketujuh atau pada semester yang kedua ini adalah bab yang kedua. Nah, langsung saja pada materi kali ini. Jadi yang jelas anak-anak, kalau kita membicarakan, kita ngomong tentang surga dan neraka, berarti itu adalah nanti balasan kita pada hari kiamat atau pada hari akhirat. Yang jelas anak-anak, berarti kalau amal kita itu baik, berarti balasannya adalah surga. Akan tetapi kalau amal kita itu jelek, berarti balasannya adalah neraka. Mudah ya sebenarnya. Tetapi untuk kali ini mari kita bahas secara detailnya. Nah, sekarang kalau kita mengamati dari gambar ini, silahkan. Kalau gambar yang atas, berarti kan yang saya kasih tanda yang atas, yang saya tanda ini kira-kira gambaran dari apa? Ini adalah gambaran dari tempat yang indah. Ada air yang mengalir, yang cuacanya sejuk. Di situ ada rumah yang indah, depannya ada sungainya. Berarti ini adalah tempat yang menggambarkan surga. Akan tetapi kebalikannya, ada gambar yang menyeramkan. Gambar sing ngeri ya. Gambar sing ngeri. Bawahnya ini yang warnanya merah kekuning-kuningan ini, ada gambar orang yang sedang menyeberang pada sebuah tali yang sangat kecil. Dilihat ini ya gambarnya, wonge bodong gantung di bawahnya itu terdapat lautan api. Bagaimana kita membayangkan, alangkah ngerinya pikiran kita ya. Ini adalah gambaran dari neraka. Ini juga sama. Ini gambaran orang yang sedang meminta pertolongan dalam neraka. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk lebih jelasnya, yaitu nama-nama surga. Surga adalah tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hambanya yang beriman dan beramal soleh. Jadi intinya, surga itu balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Ya, itu adalah surga. Kebahagiaan terbesar dan kemuliaan tak terperkirakan. Jadi kebahagiaan yang tidak terasa, yang tidak terangan-angan oleh pikiran kita, bagi orang-orang mungkin adalah kebahagiaan dan kemuliaan saat rombongan mereka masuk ke dalam
surga. Jadi suatu anugerah yang sangat luar biasa anak-anak, kalau kita itu merasakan balasan yang sangat terbesar di hari nanti adalah balasan surga. Jadi surga itu tidak bisa kita bayangkan dengan angan-angan kita. Maksudnya apa? Jadi dari gambaran di atas tadi itu hanya gambaran sedikit saja. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang surga itu jauh daripada bayangan kita. Jadi misalkan bayangan kita adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang sejuk, tapi nanti di surga itu lebih dari itu, ya. Jadi bayangan kita itu tidak bisa mencapai atau mengangan-angan surga. Jadi tidak bisa. Nah, dari macam-macam dari kenikmatan surga yang nanti dijanjikan oleh Allah kepada kita, jadi surga itu bermacam-macam. Jadi kebahagiaan dan kemuliaan saat rombongan mereka masuk ke dalam surga. Begitu surga disajikan berada di depan mata, bukalah pintu-pintunya dan rombongan mereka disambut dengan hangat para malaikat, sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 73. Yang ini jelas ya Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum illa jannati zumara hatta idza ja'u ya nu kurang jelas. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Nah, nanti makanya dijelaskan kalau kita sering berkumpul dengan para orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, nanti pada akhirnya nanti kita juga akan dikumpulkan di surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya pada surga dan pintu-pintu telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, bahagialah kamu, maka masuklah kekal di dalamnya. Jadi sekali kita masuk ke dalam surga, kita itu akan selamanya berada di surga. Nah, kita lanjutkan. Nama-nama surga yang pertama adalah surga Firdaus. Surga Firdaus adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya, menjauhkan dari perbuatan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara sholatnya, sebagaimana tersebut dalam surat Al-Quran Al-Kahfi 107 dan Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Jadi di situ dijelaskan bahwa surga Firdaus itu diperuntukkan orang-orang yang khusyuk di dalam sholat. Terus yang kedua, surga Aden adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat An-Nahl ayat 30 sampai 31. Benar-benar beriman dan beramal soleh.
ayat surat Toha 75 sampai 76, banyak berbuat baik, sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi balasannya adalah surga yang nomor 2. Jadi Firdaus ini adalah surga yang apa itu namanya, tingkatannya paling tinggi sendiri. Sekarang yang kedua adalah surga Naim. Surga Naim yaitu surga yang diperuntukkan bagi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal soleh. Terus yang keempat adalah surga ma'wa. Surga ma'wa adalah surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, beramal soleh serta takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menahan hawa nafsu. Jadi apa yang dimaksud dengan menahan hawa nafsu? Yaitu kita itu tidak menjalankan, kita itu tidak mengumbar hawa nafsu kita itu tidak mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Itu yang namanya nafsu. Misalkan pengen sesuatu yang enak-enak, itu adalah keinginan dari hawa nafsu. Pengennya dolan, pengennya pokoknya sesuatu yang mengajak kepada keenaan, itu adalah nafsu. Terus yang berikutnya adalah surga Darussalam. Nah, yang dimaksud dengan surga Darussalam adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah serta beramal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka disediakan surga Darussalam, pada sisi Rabbnya dialah pelindung mereka disebabkan amal soleh yang selalu mereka kerjakan. Ini balasannya adalah surga Darussalam. Nah, sekarang yang nomor 6 adalah surga Darul Muqamah. Adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Darul Muqamah berarti suatu tempat tinggal yang di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa lesu. Tempat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang bersyukur, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fatir ayat 35. Jadi di dalam surga yang nomor 6 ini diperuntukkan bagi orang-orang yang di situ orang-orangnya adalah selalu bersyukur, selalu mensyukuri nikmat Allah. Itu adalah surga yang nomor 6. Yang nomor 7 adalah surga Al-Maqamul Amin, merupakan surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman, yaitu tempatnya adalah di surganya Allah. Surga Khuldi adalah Jannatul Khuldi, adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Katakanlah Muhammad,
apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali mereka. Jadi surga khuldi adalah surga yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu yang seperti apa? Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya sedikit gambaran mengenai tentang surga. Jadi intinya apapun yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang baik, pasti balasannya adalah surga. Terus yang kedua adalah neraka. Nah, namanya saja sudah ngeri ya anak-anak ya. Neraka adalah tempat penyiksaan yang amat pedih. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak beriman. Apa maksudnya orang yang tidak beriman? Orang yang tidak beriman itu adalah orang yang tidak percaya. Iman kan artinya percaya. Tidak percaya kepada siapa? Tidak percaya tentang adanya Gusti Allah. Suka berbuat maksiat dan berbuat dosa. Manusia yang di masa hidupnya melakukan keburukan seperti mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Neraka merupakan tempat terburuk dengan segala keseramannya. Jadi tempatnya itu sangat menyeramkan, tidak bisa dibayangkan, bahkan tidak dipikirkan oleh manusia seperti apa neraka itu. Hanya mungkin gambaran-gambaran saja, tempatnya itu berapi dan mengerikan. Tetapi seperti yang saya bilang, seperti surga tadi, neraka itu lebih dari itu ya. Nah, yang pertama adalah neraka Jahim. Jahim adalah neraka yang tempat penyiksaan orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesembahan mereka akan datang dan menyiksa mereka. Orang yang di dunianya menyembah sapi, maka sapi akan menyiksa orang itu. Orang yang menyembah patung berbentuk hewan, maka patung itu akan menyiksanya, dan demikian selanjutnya. Jadi seperti orang zaman dulu adalah zaman jahiliyah, ada orang yang menyembah api, berarti api nanti pada akhirat nanti akan datang kepada orang itu dan akan menyiksa. Syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum bertobat, syirik berarti menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala atau menganggap ada makhluk yang lebih hebat dan berkuasa selain Allah. Itu adalah syirik. Nama neraka Jahim tersebut dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 9. Wa burizatil jahimu lil ghawin. Dan neraka Jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Terus yang kedua adalah neraka Sakhar. Neraka Sakhar adalah tempat untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan, tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka meremehkan syariat hukum Islam, maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Jadi neraka Sakhar itu bagi orang-orang yang munafik. Artinya apa? Orang itu sudah tahu
bahwa Islam adalah agama yang hak, Allah adalah Tuhan yang hak untuk disembah, Allah adalah Tuhan yang hak untuk disembah. Akan tetapi dia, orang itu melalaikannya, tidak mau menjalankan perintahnya. Sebenarnya mereka tahu, akan tetapi dia mendustakannya lah. Maka dari itu hukuman bagi orang seperti itu adalah dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Nah, nomor 3 adalah neraka Lazah. Itu merupakan neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepala. Ngeri sekali ya. Kalau mendengarkan penjelasan ini, pasti kita merinding semuanya. Ya, jelaskan dalam Al-Quran Al-Ma'raj ayat 15 dan 18, artinya sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bergejolak yang mengelupaskan kulit kepala. Jadi begitu kita dimasukkan, ya Allah, nanti kulit-kulit kita itu akan bersih ya Allah. Semoga saja kita dijauhkan dari siksa neraka. Amin. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, artinya dia itu berpaling dari agamanya Gusti Allah. Dan orang yang mengumpulkan harta benda dan menyimpannya, artinya dia itu punya harta benda tapi tidak pernah untuk membelanjakannya untuk bersedekah, tidak pernah membelanjakannya untuk infak, maka orang-orang seperti itu balasannya adalah neraka Lazah. Yang keempat adalah neraka Hutamah, disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta. Ini hampir sama ya, serakah, menghina orang-orang miskin, mereka berpaling dari agama dan tidak mau bersedekah dan tidak mau membayar zakat. Dan mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta bantuan. Jadi kalau ada orang yang meminta bantuan, dia itu wajahnya berpaling, merengut, tidak mau senyum. Enak wong jaluk bantuan ora tahu gelem ngeweki cahya. Itu adalah balasan bagi orang yang tidak mau bersedekah. Jadi intinya, kita sebagai manusia dengan sesama, walaupun uang kita itu sedikit, maka sisihkanlah sedikit dari harta kita untuk bersedekah membantu orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Yang nomor 5 adalah neraka Sa'ir, diisi orang-orang kafir dan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak percaya dengan adanya agama Islam, ya, kafir. Orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah zakat, itu adalah orang kafir. Kafir berasal dari kata kufur yang berarti ingkar atau menolak. Menolak apa? Kafir dapat diartikan dengan menolak adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak percaya dengan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang kafir itu tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan kitab Allah, tidak percaya dengan Rasul Allah. Orang kafir itu ada orang yang tidak beragama Islam, atau orang yang tidak mau membaca syahadat, orang yang tidak mau sholat, orang yang Islam tidak mau puasa, tidak mau berzakat. Itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 10 dan Al-Mulk 5, 10 dan 11. Jadi orang kafir itu terdiri dari orang yang tidak beragama Islam, orang tidak mau membaca syahadat, orang tidak mau sholat. Itu adalah jenis-jenisnya adalah jenis-jenis dari orang kafir. Yang nomor 6 adalah neraka Wel.
adalah disediakan bagi pengusaha, pedagang yang culas. Apa itu culas? Culas itu yang suka mengurangi timbangan, tidak sesuai dengan apa adanya, itu adalah pedagang yang culas. Mengurangi timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat, maka dagangan mereka akan dibakar, dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Terus yang nomor 7 ini insyaallah yang terakhir adalah neraka jahanam. Neraka jahanam merupakan neraka yang paling dalam dan berat siksaannya. Wah, ngeri sekali ya. Jadi neraka yang paling dalam sekali, neraka yang paling bawah sendiri. Nek basa Jawane intipe neraka cah ya. Jadi neraka yang paling dalam sendiri adalah neraka jahanam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 43 dan sampai 44, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Jadi dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jadi neraka jahanam itu diperuntukkan orang-orang pengikut setan. Jadi jangan sampai kita itu tergolong dari orang-orang yang mengikutinya. Jahanam itu berarti mempunyai 7 pintu. Ada 7 pintu ya. Setiap pintu ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nah, itu ya. Jadi semoga kita orang-orang Islam digolongkan sebagai orang-orang yang beriman, dijauhkan dari api neraka, dan semoga kita digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, yaitu selalu mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku sekalian, sebagai akhir pembelajaran kita, nanti silahkan ini rangkumannya disimak. Nanti silahkan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Ini ya, ditulis di buku kalian masing-masing yang bagian ini. Silahkan ditulis. Ini yang saya lingkari ini, silahkan ditulis ya. Tidak usah dikumpulkan, ditulis di buku. Ini rangkumannya pada materi kita hari ini. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.